Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini dalam kuliah Smart Farming kita sudah masuk di pembahasan berkaitan dengan dasar dari IoT atau Internet of Things. Baik, jadi dalam kita mengenal IoT, alangkah sangat baik kalau kita membedah sebenarnya IoT itu apa yang harus kita ketahui dan kita pelajari dari awal. Baik teman-teman, di materi ini silahkan nanti bisa teman-teman download materinya, kemudian baca-baca dan jangan lupa explore banyak referensi berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini. Jadi teman-teman, saat ini sungguh revolusi dari teknologi internet ya, itu sudah sangat gencar sekali, artinya sudah sangat signifikan kita rasakan. Di era pandemi kita sangat merasakan kebutuhan internet. Jadi internet menjadi tulang punggung dari dunia pendidikan, keuangan, ya kan, kesehatan dan seterusnya. Jadi jaringan internet yang telah membentang ke seluruh dunia ini menjadi teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, dengan adanya revolusi dari internet ini ternyata bisa menghubungkan antara manusia dengan beragam perangkat fisik yang ada di dunia nyata. Nah, dari hubungan tadi itu antara manusia dengan berbagai macam perangkat fisik ya yang kita bisa lihat saat ini banyak ya contohnya, itulah yang disebut dengan yang namanya Internet of Things atau IoT. Baik, berikutnya bisa kita lihat dalam materi ini saya menyampaikan ada 4 hal atau 4 cakupan yang ada di dalam materi IoT ini sebagai dasar kita mengenal IoT. Yang pertama adalah pengertiannya dulu, pengertian dari Internet of Things. Yang kedua, konsep dasar dari Internet of Things. Ketiga adalah landscape berkaitan dengan Internet of Things. Terakhir adalah perangkat-perangkat yang membentuk sebuah teknologi yang disebut dengan Internet of Things. Oke teman-teman, pertama kita kenal dulu pengertian dari Internet of Things. Ada banyak referensi dan sumber yang bisa kita jadikan rujukan berkaitan dengan pengertian dari IoT itu sendiri itu apa. Jangan lupa teman-teman, saya akan sering menggunakan istilah IoT dibanding menyebut Internet of Things ya. Selain lebih ringkas, lebih singkat, IoT juga menjadi sebuah brand ya, sehingga kita ketimbang menyebut Internet of Things lebih baik menyebutnya IoT seperti itu. Oke, yang pertama pengertian IoT. Jadi secara harfiah IoT adalah sebuah teknologi ya yang bisa bermakna internet untuk segalanya. Sebuah lembaga dengan nama Casagras mendefinisikan IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Ya, jadi kuncinya di sini adalah adanya data capture dan kemampuan komunikasi. Data capture nantinya IoT akan punya banyak perangkat yang bisa menyerap, membaca keadaan yang sesuai dengan sensor dipasang di lokasinya. Sebagai contoh, kita memasang adanya sensor suhu. Nah, perangkat itu akan mengcapture atau merekam ya. Capture itu merekam suhu di lokasi. Merekam misalkan humidity atau kelembapan akan direkam juga. Nah, berikutnya selain mengcapture juga dia punya kemampuan berkomunikasi. Artinya ada media atau ada jalur untuk dia berkirim-kirim data dan informasi. Nah, yang digunakan di sini apa? Ini adalah jaringan internet global. Makanya disebut dengan Internet of Things karena internet menjadi tulang punggung atau pondasi dari teknologi IoT ini. Oke, berikutnya teman-teman. Menurut IEEE, IoT adalah sebuah jaringan dari benda-benda yang dilengkapi dengan sensor yang terhubung dengan internet. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan menurut IEEE ini bahwa yang berhubungan di jaringan IoT adalah benda-benda yang tentunya dilengkapi dengan sensor-sensor yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi dari antar benda bisa saling berkomunikasi, interaksi ya kan, dan menghasilkan sebuah
data atau bisa dibilang dengan generator data. Nah, berikutnya data itu akan dikirim-kirim ya kan melalui jaringan internet. Dikirim kemana? Nah, nanti akan kita ketahui di akhir slide. Berikutnya, menurut Teknopedia, IoT menjadi sebuah konsep komputasi masa depan yang dimana benda-benda fisik yang kita temui sehari-hari akan terhubung ke internet dan dapat mengidentifikasi diri mereka ke perangkat lain. Jadi antar perangkat bisa saling kenal ya kan? Karena mereka sudah punya identitas dan terhubung melalui jaringan internet. Kemudian ya ada juga yang menyatakan bahwa IoT itu skenario di mana objek hewan itu diberi ID khusus atau identitas khusus sehingga bisa saling berhubungan. Berikutnya, nah kita bisa simpulkan teman-teman sekalian. Jadi IoT itu ya menurut banyak referensi tadi itu adalah sebuah jaringan dari benda-benda fisik atau yang disebut dengan things ya. Things kan dalam bahasa Inggris, kalau kita terjemahkan tuh benda atau benda-benda karena dia jamak, ada S-nya. Yang mana sudah ditanamkan ya benda tadi itu dengan sebuah perangkat elektronik khusus ya kan, yang dilengkapi dengan adanya perangkat lunak, sensor dan adanya konektivitas untuk berhubungan atau untuk memungkinkan dia untuk berhubungan dengan yang lain, bertukar data dengan perangkat yang lain seperti itu. Nah, thing sendiri artinya adalah segalanya atau artinya apapun yang terhubung ke internet termasuk dalam definisi IoT. Artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh itu disebut dengan IoT atau perangkat Internet of Things. Sampai sini teman-teman, kira-kira sudah bisa menangkap apa yang kita bahas berkaitan dengan IoT ya. Ini baru pengertiannya dulu. Jadi pengertian IoT adalah perangkat berbentuk benda-benda yang dia bisa saling terhubung. Bagaimana caranya? Diberikan perangkat elektronik khusus yang ditanamkan di dalamnya benda tadi itu dan dihubungkan ke jaringan internet global. Baik, berikutnya kita masuk di konsep dasar dari IoT atau Internet of Things. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat teman-teman sekalian. Ini apa? Ini gambar mesin cuci. Mesin cuci ada colokannya ya kan. Lalu ada juga nanti gambar jam di sini ya kan. Saya sengaja memberikan gambar-gambar di slide ini berkaitan dengan apapun yang berhubungan dengan IoT sehingga teman-teman lebih punya gambaran bahwasanya IoT itu adalah hal-hal yang sebenarnya teknologi yang mudah kita terapkan dan peralatannya pun dekat dengan kita, seperti itu. Oke, kita masuk di konsep dari IoT sendiri. Konsep dasar dari IoT ya, ini adalah sebuah gagasan di mana setiap benda, objek atau perangkat yang ada di dunia nyata dapat saling terhubung antar satu dengan yang lainnya dan bisa saling berkomunikasi. Kenapa bisa saling berkomunikasi? Karena mereka ini sudah terhubung dari sebuah jaringan. Pak, bisa nggak jaringan ini bukan internet ya kan? Kalau kita bicara bisa atau tidak ya kan, tentunya bisa. Dengan jaringan internet yang dia bersifat global bisa, apalagi jaringan yang lokal ya, itu lebih mudah lagi. Namun agar tercipta ya kan, fungsi atau tujuan dari IoT, ya tentunya harus mau nggak mau kita konekkan ke jaringan internet global sehingga perangkat kita yang di lapangan bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Itu yang menjadi kunci dari sebuah perangkat IoT, bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa dimonitor dari jarak jauh, seperti itu. Jadi ya kan, tentunya dengan perangkat IoT ini ya kan, itu kita bisa memonitor, mengendalikan perangkat kita kapanpun dan dari manapun ya. Dan tujuannya apa? Ketika kita butuh data sewaktu-waktu dan waktunya itu cepat, ya harus cepat. Nah, perangkat kita sudah ready di situ di lapangan. Tidak perlu kita ke lokasi, ke lapangan untuk mengambil data karena data sudah langsung diberikan ya kan oleh perangkat kita itu. Begitu. Oke, teman-teman. Nangkap ya. Nah, berikutnya perangkat IoT ini ya kan, ini menjadi perangkat atau teknologi yang menghubungkan atau memungkinkan perangkat-perangkat di sekitar kita ya, perangkat elektronik tentunya yang ada bentuknya mobil, bentuknya pembuat kopi, bentuknya mesin cuci, bentuknya AC, bentuknya lampu, bentuknya helm, bentuknya keran air, bentuknya pintu rumah dan beragam perangkat yang lain ya kan. Itu bisa kita
jadikan perangkat IoT. Gimana caranya, Pak? Tadi kembali ke pengertian dari IoT. Jadi kita tanamkan perangkat elektronik khusus ya kan, yang diberikan perangkat lunak tertentu juga ya kan, ke dalam perangkat kita yang di rumah. Kita masukkan ke mesin cuci, kita masukkan ke AC, kita masukkan ke lampu maupun yang lain. Nah, tentunya teman-teman, kalau kita bicara masa depan, semua hal sudah seperti itu. Namun kalau saat ini kan belum banyak yang kayak gitu. Ya, kita bisa mengubah atau memodifikasi perangkat tadi seperti mesin cuci menjadi perangkat IoT. Namun kan itu sebuah modifikasi. Tapi tentunya besok masa depan tuh ya mesin cuci sudah pastilah sebuah perangkat IoT, sudah ditanamkan tadi perangkat-perangkat yang khusus di dalamnya. Dan pertanyaannya, bisa nggak Pak kita saat ini membuat perangkat yang belum IoT menjadi IoT? Jawabannya bisa, ya kan? Jadi teman-teman, kalau kita bisa bikin perangkat IoT sendiri ya kan, otomatis ya lebih murah kan, seperti itu. Namun ya kan, tentunya nanti harus kita benar-benar buat yang atau kita rancang yang sebagus mungkin biar tidak kelihatan bahwa ini sebuah modifikasi ya gitu. Artinya banyak hal yang bisa kita jadikan, kita migrasikan dari perangkat yang awalnya itu konvensional, perangkat biasa menjadi perangkat yang bersifat atau berkonsep IoT. Jadi IoT sebuah konsep yang nanti menciptakan teknologi yang bisa menghubungkan banyak perangkatnya. Orang dengan handphone, dengan game konsol, dengan lampu rumah, dengan pintu rumah ya, dengan berbagai perangkat yang ada di sekitar kita. Berikutnya teman-teman ya, karena kita bicara dari tadi adalah Internet of Things ya kan, kita juga harus membedah ulang atau flashback ulang yang disebut dengan internet itu apa. Kita harus tahu itu. Baik. Jadi internet dengan ini perlu kita juga ketahui lebih lanjut apa yang disebut dengan jaringan internet ya. Merupakan singkatan dari Interconnected Network ya. Yang dulunya kita sangat tahu sekali ya kan sejarahnya. Walaupun teman-teman bukan backgroundnya IT, saya harap semuanya juga sudah banyak membaca mungkin ya berkaitan dengan internet itu apa ya kan. Bahkan saat ini anak kecil pun sudah sangat familiar dengan yang namanya internet. Sudah biasa main game online, biasa browsing-browsing, biasa nonton YouTube ya kan. Jadi usia saat ini bukan menjadi kendala, bukan menjadi hambatan orang itu kenal dengan internet. Nah, internet ini yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah dia merupakan jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia ya. Jadi Indonesia dengan Cina, dengan Amerika, dengan Eropa bisa saling terhubung dengan jaringan internet. Dan memang sudah saat ini semuanya terhubung kayak gitu. Yang pada awalnya dulu ya cuma jaringan lokal, mungkin di Amerika atau mana, tapi dibuat global sehingga masing-masing orang bisa saling terhubung asalkan dengan komputer dan terhubung ke internet, seperti itu. Jadi memungkinkan dengan komputer kita bisa komunikasi hingga antar negara. Dan berikutnya, jaringan ini juga memungkinkan kita antar komputer bisa bertukar data maupun informasi ya. Mengirim email, mengirim chatting ya kan, main game online itu kan bertukar data juga ya. Dengan internet itu sangat mungkin sekali. Dan ini inti dari internet ya. Saat ini internet menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya kan? Karena internet memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan waktu. Internet itu nggak ada liburnya ya kan? Tengah malam pun kita bisa ngakses internet, pagi bisa, siang bisa ya kan? Artinya kapanpun dia harus ready untuk memberikan kita layanan seperti itu. Nah, itulah sifat dari internet. Internet dia nonstop 24 jam per 7, artinya selama seminggu itu nggak pernah mati, bahkan setahun pun nggak pernah mati kan. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memang membuat internet itu lumpuh atau down, mungkin kabelnya putus atau mungkin ada kejadian bencana alam kayak gitu. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk di konsep dan cara kerja IoT. Jadi konsep IoT sebenarnya cukup sederhana ya. Kita bisa mengacu dengan 3 elemen utama dari arsitektur IoT, yakni adalah yang pertama adalah barang fisik ya, yang nanti dilengkapi dengan modul IoT. Jadi ada bendanya, ada barang fisiknya, kita tanamkan rangkaian khusus atau sebuah perangkat khusus dalamnya kita tanamkan.
dan nanti sudah bisa menjadi sebuah modul IoT. Berikutnya terhubung ke jaringan internet ya. Tentunya melalui modem maupun router nanti ya, bisa dengan kabel maupun wireless. Dan IoT juga ini teman-teman membutuhkan yang namanya cloud data center. Karena IoT ini dia punya banyak modul sensor ya, membaca data ya kan. Dia butuh ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan yang paling ideal ya kan, kalau kita bicara jaringan internet adalah sebuah cloud server ya kan, yang dia disimpan di dalam data center. Jadi mau nggak mau, kalau kita ingin membangun sebuah ekosistem IoT, kita juga harus membangun tadi. Ada jaringan internet, juga ada jaringan yang menghubungkan perangkat kita ke data center atau server lah, bahasanya paling gampang server seperti itu. Yang memang dia adalah tempat khusus menyimpan data dari perangkat IoT. Oke teman-teman, berikutnya ya, landscape dan cakupan IoT. Jadi dengan prinsip utama tujuan IoT ya kan, sebagai media atau sebagai teknologi yang memudahkan dalam pengawasan maupun pengendalian barang fisik ya, maka konsep IoT ini sangat dimungkinkan untuk digunakan di hampir seluruh kegiatan sehari-hari. Di hampir semua bidang bisa kita manfaatkan IoT ya. Secara personal kita bisa gunakan IoT. Sekarang banyak jam tangan yang sudah berkonsep IoT. Dia ada pembaca tekanan darah, kemudian detak jantung ya kan. Bahkan bisa menghitung kita jalan berapa langkah ya kan. Nah, itu sebuah perangkat IoT yang dimanfaatkan bagi perorangan. Berikutnya, perkantoran juga melibatkan IoT juga sudah banyak. Rumah sakit ini sangat mungkin sekali ya kan. Sebuah rumah sakit dia punya mungkin fasilitas khusus yang bisa memungkinkan pasien itu dipasangkan banyak sensor sehingga bisa dimonitor dari jarak jauh. Jadi bisa ketahuan denyut nadi atau kemampuan dari pasien itu seperti apa, bisa dimonitor dari jarak jauh. Karena kan kita tahu di rumah sakit kan perawat atau dokter itu mungkin bisa mengcover puluhan atau ratusan pasien. Dengan adanya konsep IoT ini memudahkan bagi pihak rumah sakit. Berikutnya, bidang pariwisata jelas, bidang industri juga ya, transportasi sangat kita gunakan saat ini ya. Mobil dipasang GPS itu sudah sangat banyak kita lihat seperti itu. Kemudian di konservasi hewan ya, hewan dipasangkan sensor tracking dia kemana aja, itu juga banyak. Berikutnya, pertanian dan peternakan. Nah, ini yang menjadi ceruk atau menjadi target dari teman-teman ini. Teman-teman di sini kuliah di pertanian, walaupun prodinya agribisnis ya kan. Namun juga teman-teman harus tahu bahwasanya IoT ini sudah juga merambah ke bidang pertanian. Nanti kita mengenal banyak istilah, termasuk nama mata kuliah kita ini, smart farming. Ini kan juga adalah produk dari adanya kontaminasi mata kuliah di pertanian itu dipengaruhi oleh teknologi IoT saat ini. Peternakan jelas juga. Jadi hewan-hewan saat ini di ternak itu banyak dipasangkan banyak perangkat cerdas yang untuk mendukung ya kan, biar peternakannya itu maju atau berhasil. Berikutnya pemerintahan ya kan. Jadi teman-teman, kesimpulannya banyak bidang atau banyak lini yang saat ini itu sudah memanfaatkan teknologi dari IoT ini sendiri ya kan. Artinya teknologi ini sudah dekat dengan kita, sudah sangat kita rasakan manfaatnya, cuma memang belum banyak orang ketahui seperti itu. Makanya kita di sini mencoba belajar bareng-bareng bersama-sama untuk membedah IoT itu apa dan seperti apa. Apakah mungkin kita bangun dan apakah mungkin kita kita gunakan untuk mendongkrak di sisi pertanian. Karena saat ini juga teman-teman perlu tahu juga ada yang namanya adalah pertanian presisi atau precision agriculture. Jadi dalam tujuan kita mendapatkan hasil maksimal dari bidang pertanian ya kan, itu ternyata muncul sebuah sebuah keilmuan atau materi berkaitan dengan pertanian presisi. Jadi dengan adanya IoT itu sangat mungkin sekali. Jadi bidang pertanian itu kita optimize ya kan, dengan perangkat-perangkat IoT sehingga bisa menghasilkan yang dirancang itu itu sama dengan nanti keluarannya seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah ini gambar robot ya kan.
Jadi inilah gambaran dari IoT yang salah satunya bisa kita manfaatkan di dunia pertanian. Jadi ada petani seperti itu di ladang, di sawah, bisa mengendalikan sebuah robot dengan robotnya buat apa? Bisa buat nanam, bisa buat manen ya kan. Banyak hal seperti itu yang bisa dimanfaatkan dari adanya teknologi ini. Pak, ini kan namanya robot bukan IoT. Ya. Awalnya dulunya namanya robot ya kan. Tapi ketika robot ini sudah terhubung ke jaringan internet global, bisa dimonitor, bisa dikendalikan jarak jauh, ini sudah masuk di konsep IoT. Jadi robotika juga bagian dari IoT saat ini karena sudah bisa dikendalikan dari jarak jauh secara remote. Berikutnya teman-teman, ini adalah arsitektur dari sistem Internet of Things ya. Cukup rumit ya karena banyak jalur-jalurnya, tapi sebenarnya simple. Simpelnya tadi, kalau kita kembali ke slide yang bagian sini. Jadi kunci utama dari IoT kan ada 3 bagian tadi. 3 bagian utama. Nah, di sini. Pertama adalah ada barang fisiknya, ada bendanya. Berikutnya ada perangkat koneksinya ya atau jaringan. Terakhir ada data centernya untuk menyimpan data. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar ini, nah ini bentuk representasi dari tadi 3 hal tadi itu. Jadi ada bagian perangkatnya berupa benda fisik. Nah, yang dia di sini letaknya. Jadi benda-benda itu ditanamkan perangkat elektronik khusus yang sudah dibuat khusus, ada perangkat lunaknya, ada modul sensornya juga. Nah, kita tanamkan di bendanya kita ya. Seperti ini. Nah, sehingga benda itu sudah harusnya cerdas dan sudah punya kemampuan lebih dari yang awalnya. Misalnya tadi adalah mesin cuci, ya sudah. Awalnya dia cuma sebuah mesin cuci yang bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Tapi ketika sudah ditanamkan perangkat seperti ini, kita bisa monitor mesin cuci kita itu sudah bekerja berapa kali dalam sehari ini. Ketika mencuci ya kan, efektifnya berapa jam. Berikutnya juga bisa menghitung konsumsi air misalkan berapa liternya, sehingga akan didapatkan semacam grafik dashboard ya kan, itu konsumsi air, konsumsi sabun dan sebagainya. Oke, jelas sampai sini. Nah, berikutnya teman-teman sekalian. Nah, kabel yang di sini ada kuncinya, ini adalah kabel yang dia berupa jaringan. Jadi jaringan ini menjadi tulang punggung atau backbone dari perangkat IoT kita, karena lewat jaringan ini dikirimkan data-data bersumber dari perangkat. Di perangkat ada sensor yang dia mengenerate atau membaca keadaan data ya. Di sini contohnya ada detak jantung, ada lampu, ada suhu ya kan, seperti itu. Nah, data dari sensor ini dikirimkan lewat jaringan ya kan ke sebuah cloud. Cloud itu sebuah ruang penyimpanan online ya kan. Fisiknya sebuah server. Nah, jadi dari perangkat itu lewat jaringan internet akan dikirim dan disimpan data itu di cloud data center. Seperti itu. Nah, ketika datanya sudah menumpuk banyak ya kan, itu sebuah harta karun teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum mengenal yang namanya data mining atau mungkin big data ya kan. Nah, ini sebuah harta karun. Di bidang kami di informatika sedang banyak atau sedang tren itu dilakukan penelitian atau riset berkaitan dengan big data. Jadi data saat ini tuh bukan menjadi masalah, karena untuk membuat atau mengenerate data itu mudah. Tapi yang menjadi masalah saat ini ketika data itu banyak adalah pengolahannya. Jadi kita harus mengolah data dengan sebuah rumus atau algoritma analitik tertentu ya kan, sehingga dari data itu bisa dihasilkan sebuah informasi tentunya ya kan, seperti itu. Nah, dari generator atau hasil pengolahan data tadi itu, ini menjadi bahan bagi stakeholder atau pemegang kepentingan atau pimpinan kita dalam membuat decision atau keputusan ya. Dalam dia membuat keputusan dan action sekalian ya, itu membutuhkan tadi pertimbangan sebuah data ya. Tentunya lebih enak ketika dia membaca informasi berupa grafik-grafik, berupa infografis ya kan. Itu lebih cepat ketika dia membaca. Jadi kita bandingkan misalkan pimpinan kita membutuhkan data untuk bahan rapat ya kan, ketimbang kita memberikan data bentuk tabel tabuler ya kan, itu lebih mudah pimpinan kita membaca dalam bentuk grafik ya kan. Grafik misalkan tren penjualan tiap bulannya dalam setahun yang seperti itu, lebih mudah dibaca atau diwujudkan dalam bentuk grafik daripada hanya data di tabel. Nah, ini adalah output akhir dari perangkat IoT.
Nah, kaitannya dengan bidang pertanian atau agribisnis kan. Jadi kalau saya kaitkan dengan tadi yang namanya agriculture precision atau presisi dalam dunia pertanian ya kan, itu kan ingin dicari ya kan, produk atau panen tuh 100% mendekati yang direncanakan. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada kerugian yang diakibatkan dari proses dari bercocok tanam seperti itu. Nah, itu ya kan, ya mungkin sekali nanti akan didukung dengan konsep IoT ini untuk mendapatkan tadi tujuan ke pertanian presisi tadi itu. Yang direncanakan panennya 100 ton, outputnya juga 100 ton ya, seperti itu. Dan mungkin ketika naik turun pun nggak jauh ya kan. Tidak seperti pertanian yang konvensional yang kita belum bisa memprediksi hasil panen tuh berapa persen dari hasil proses pembibitan seperti itu. Oke teman-teman, arsitektur dari sistem IoT konsepnya seperti itu ya. Dari gambar ini intinya adalah 3 hal. Ada benda fisik yang dipasangkan perangkat elektronik, berikutnya ada jaringan internet. Nah, kenapa ada kunci Pak di sini? Kunci ini menjadi jaringan yang maksudnya diamankan. Jadi jangan sampai data kita tuh dengan mudah bisa diambil atau disadap oleh orang lain sehingga harus dikunci. Nanti cara untuk mengunci data juga banyak yang bisa kita gunakan, sudah banyak caranya, triknya, bahkan ada algoritmanya juga. Jadi nggak susah kayak dulu. Berikutnya selain jaringan juga ada bagian untuk ini cloud data center untuk menyimpan data, menyimpan, mengolah ya kan, menggunakan rumus analitik tertentu ya. Berikutnya akan ditampilkan infografis dalam sebuah dashboard. Oke teman-teman, berikutnya ya kan adalah perangkat pembentuk IoT. Jadi dalam kita membangun IoT ya kan, itu kan kalau kita ulangi dari materi yang dari awal kan sangat sangat jelas. Sebenarnya kita bisa membangun sendiri perangkat ini, nggak usah kita beli jadi dari pabrik. Karena yang namanya IoT kan tadi adalah perangkat yang ditanamkan di alat-alat yang ada di sekitar kita. Ada AC, ada mesin cuci, ada lampu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita bisa memodifikasi atau bahasa Jawanya itu ngoprek atau ngakali sebuah benda elektronik kita yang di rumah itu menjadi konsep IoT. Tapi kita juga harus paham untuk membuat sebuah alat IoT itu butuh perangkat apa saja untuk mendukung itu. Yang pertama adalah sensor. Jadi sensor ini menjadi modul untuk mengenerate data atau membaca data. Misalkan sensor suhu, sensor kelembapan, sensor ketinggian air, sensor angin dan sebagainya. Banyak sensor yang sekarang ini sudah bisa kita dapatkan dengan mudah dan dengan harga yang cukup murah di pasaran. Berikutnya adalah perangkat prosesor atau CPU. Jadi sebuah sistem IoT tentunya di perangkatnya itu ditanamkan sebuah sistem komputer ya kan, yang dalamnya tentunya ada prosesornya, ada RAM-nya, ada memorinya seperti itu. Nah, karena dari komputer yang ditanamkan di perangkat tadi itu, ini menjadi otak dari perangkat IoT kita. Sehingga nanti mesin cuci yang tadinya biasa ditanamkan sistem komputer ini menjadi cerdas, karena dia bisa melakukan apapun sesuai dengan yang diprogramkan kayak gitu. Ditambah konsep IoT bisa dikendalikan dari jarak jauh, bahkan dimonitor, karena datanya semuanya itu dikirimkan ke cloud data center. Berikutnya sistem operasi. Nah, tentunya sistem komputer ini kan butuh sistem operasi ya. Kayak kita punya laptop harus diinstal Windows 10 ya kan. Apalagi punya HP harus diinstal Android ya kan, atau punya HP yang Apple harus diinstal iOS ya kan. Seperti itu disebut dengan sistem operasi. Sama dengan ini juga. Sistem operasi yang digunakan di komputer mini yang ditanamkan di perangkat kita tadi itu khusus, tidak sama dengan perangkat kita yang komputer personal. Kalau komputer personal kita kan ada Windows 10, Windows 11, Windows 7 ya kan, Windows 8. Sistem operasi untuk perangkat IoT nanti khusus, banyak. Tergantung nanti yang digunakan tuh boardnya apa, pakai Raspberry Pi atau Arduino. Ini bisa kita pilih nantinya. Berikutnya adalah jalur komunikasi ya kan. Setelah tadi sensor, kemudian CPU itu sudah kita rangkai ya kan teman-teman. Nah, kita membutuhkan tadi jaringan ya kan. Kalau kita mau mengejar dengan konsep IoT, artinya kita harus menghubungkan perangkat kita dengan jaringan internet global. Pak, bisa nggak dengan jaringan lokal ya kan? Bisa ya kan, bisa jalan sebenarnya. Namun kan yang namanya IoT kan
singkatan dari Internet of Things kan. Kalau kita ngejar internetnya, mau nggak mau harus kita hubungkan ke jaringan internet global kayak gitu. Caranya gimana? Ya tinggal nanti perangkat kita hubungkan dengan modem atau router ya kan, bisa dengan kabel atau dengan jaringan wireless. Berikutnya adalah keluaran atau output teman-teman sekalian. Jadi output ini ya menjadi modul atau produk akhir dari perangkat IoT kita. Jadi ketika perangkat kita mungkin terjadi sesuatu ya kan di luar yang diinginkan, dia bisa nanti mengirimkan semacam alarm tertentu ya kan, sebagai notifikasi bahwasanya ada suatu hal yang terjadi. Atau mungkin bukan kejadian yang di luar yang diinginkan, mungkin memang kita ingin nih misalkan di sebuah kolam, misalkan kolam dialiri air ya kan. Nah kita pengen ada notifikasi di kolam itu airnya tinggal berapa persen ya ketinggiannya, misalkan 0%, 20%, 40% sampai dengan nanti 100% ya kan. Itu kan ada semacam progresnya. Nah kita bisa nanti membuat keluaran di sini berupa lampu atau berupa nanti sirene khusus ya kan. Paling gampang mungkin lampu, ketika masih rendah lampunya apa, ketika sudah full lampunya merah, itu juga bisa. Nah ini adalah keluaran, dan juga nanti bisa lewat tadi sensor yang ada di perangkat. Nah bisa ngirim data ke data cloud center. Nah lewat dashboard yang nanti ditampilkan di layar kita, itu juga bisa menampilkan informasi. Nah tergantung nanti kebutuhan di lapangan. Oke teman-teman, pada intinya perangkat IoT ini adalah perangkat yang bisa di custom sendiri. Kita bisa custom tergantung tadi kita mau cantolkan dia di bidang mana. Tadi kan bisa support di bidang pertanian, bidang peternakan ya kan. Kemudian juga di rumah sakit, di industri, di pariwisata, banyak hal. Nah, artinya perangkat ini bukan perangkat yang punya paten khusus bentuknya seperti ini, tidak. Konsepnya ada 3 tadi. Ada bendanya, ada jaringannya, dan ada tempat penyimpanan datanya seperti itu. Tapi nanti bentuknya seperti apa, sensornya apapun, tergantung kebutuhan. Ya. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham yang saya jelaskan ya. Oke, kalau belum jelas nanti silakan bisa tambahkan referensi dengan nyari referensi ya selain di LMS, bisa di YouTube atau yang lainnya. Oke teman-teman, saya kira dari saya cukup ya. Nanti ada berkaitan dengan keuntungan sama kekurangan IoT bisa dibaca sendiri ya. Terakhir dari saya terima kasih kalau ada kurangnya, dan lebihnya pun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.